Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Dingin sekali bukan? Yuk sebenarnya penting sama-sama. Kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Come on church. Semua kita bertepuk tangan sama-sama. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan tempat ini Tuhan. Amin. Let's sing it. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Amin. Dialah jalan kebenaran. Come on, sing. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Oh. Datanglah dan bertaubat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua katakan sama-sama. Come on. Praise our God. Amin. Kau yang kami tinggikan tempat ini Tuhan. Haleluya. Here we go. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semua siap datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Amin. Mujizat dinyatakan. Here we go. Great is our God. Bisa tepuk tangan sama-sama. Hey, come on church. Yay. Haleluya. Kau yang kami agungkan Tuhan. Amin. Let's sing this part together, come on. Kami rindukan semua kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. One, two, three, go. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Come on, John. Shout it out. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. With one voice, come on. Great is our God. Yeah. Hallelujah. Woo. Yeah. Bisa mendengar tepuk tangan saya paling benar Tuhan. Haleluya. Great is our God. Come on. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
sepanjang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau yang menuntun setiap hidup kami Tuhan. Come on church. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bisa berikan tepuk tangan sorak saya paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Let's go, come on church. Let's sing this part together, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Let's declare it, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua sorakan haleluya. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanannya dulu. Mungkin pagi ini dingin tadi kata Mario ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan mengaruniakan seorang anak yang luar biasa bagi saya. Anak saya yang kedua, JJ, itu sangat generous gitu. Jadi apapun yang dia dapat dari iKids, kadang dari sekolah, dia sering kali kalau dapat makanan atau apa dia nggak akan langsung makan. Tapi dia bilang ini saya akan share buat papi juga. Jadi dia akan tunggu dan dia akan bagi dengan saya. Nah waktu ngelihat hal itu saya ngerasain bahwa anak ini luar biasa gitu. Dia mau dengan rela hati memberikan kepada saya. Nah Tuhan ngajarin saya sesuatu hal bahwa ketika saya memberikan persembahan di hadapan Tuhan, bukan karena Tuhan gak punya apa-apa. Bukan karena Tuhan butuh dengan apa yang kita kasih. Tapi sesuatu yang diberikan oleh anak untuk saya itu menyenangkan hati saya. Dan kadang cuman ungkapan kecil, papi thank you ya.
udah biayai JJ sekolah, itu hal simple. Tapi itu jadi pengen ngasih lebih buat anak ini gitu. Dan itu hati Tuhan. Dan saudara, hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan dengan paksaan, tapi dengan sukarela. Ini wujud syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan lewat pujianmu, lewat segala yang kita miliki. Saya percaya Tuhan disenangkan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini penyembahan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, ini hidup kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tahtamu. Yesusku,
mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kau yang layak disembah. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami, Bapa. Semua untuk kemuliaan nama. Amin. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar setiap ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Sobat ICC. Hujan ya, dingin ya. Saya juga merasakan hal yang sama tadi pagi. Mungkin bisa sapa kiri kanannya dulu bilang Happy Sunday, God bless. Dan kami mau mengucapkan selamat datang buat Anda yang baru pertama kali bergereja di gereja ICC untuk kesempatan minggu ini. Kami senang Anda bisa bergabung dengan kita dan nanti sebelum Anda pulang ya. Pada saat lewat lobi lantai 6 Anda bisa mampir ke information desk karena di sana Anda bisa mengklaim welcome gift dari kami. Sekali lagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa visi gereja ICC pada tahun 2026 itu adalah grow yang ayat Alkitabnya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap untuk grow, angkat tangannya. Amin. Dan informasi yang pertama dari gereja ICC itu adalah bagi para ladies ICC. Jadi Women of Worth atau WOW itu mengundang Anda para ladies untuk beribadah bersama pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Jadi di ibadah WOW awal tahun ini ya, itu akan menghadirkan WL Kiani Mesa ya dari JPCC Worship dan akan mengangkat tema Reignite Your Spirit. Dan selanjutnya ada informasi dari kelas pengajaran atau Discipleship Clash. Itu akan dimulai pada 2 Februari 2025 dan Discipleship Class itu akan berlangsung setiap hari Senin pukul 7 malam di sini di gereja ICC. Dan materinya itu adalah kelas 101 bertumbuh di dalam komunitas, 10 pertemuan, terus juga di 102 hidup melayani, 8 kali pertemuan. Kelas 103 itu temanya adalah kepemimpinan, 10 pertemuan. Terus juga kelas 104 itu berdampak bagi dunia, 9 kali pertemuan. Jadi silakan buat Anda yang ingin mendaftarkan untuk ikut Discipleship Class, bisa daftar langsung lewat aplikasi atau juga Anda membutuhkan informasi lebih lanjutnya. Itu Anda bisa menghubungi nomor telepon 081220222111. Dan kami juga mau mengundang pastinya Anda untuk kembali datang beribadah di gereja ICC minggu depan. Dan kita akan sama-sama dilayani oleh worship leader Giani Mesa dari JPCC Worship. Ya. Dan saudara, minggu kemarin saya pasti punya hobi dan saya udah browsing FJP. Terus saya udah siap buat beli dengan voucher ya. Gitu. Tapi saya ingat, oh ternyata minggu ini ada persembahan syukur ya. Gitu. Tapi saya pikir bisa, masih bisa. Tapi saya ingat lagi, Pastor Chandra di ibadah pengerja bilang, you should die daily. No, saya langsung gitu, no, why, kenapa diingetin? Tapi akhirnya saya memilih untuk I should die daily dan tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita dan kami memanggil Pastor Chandra Sunjaya untuk memimpin persembahan syukur. Glenn jangan kemana-mana dulu Glenn. Ini Glenn ini ganteng sekali, boleh tepuk tangan dulu ya. Kamu masih single kan? Masih single kan? Masih. Sini ini hatinya tulus sekali. Ya. Dan karyanya, salah satu karya artikel yang dibuat ya Glenn ya. Sudah disaksikan oleh berapa orang? Sampai sekarang 3,1 juta. That's it. Jadi kalau ada yang mau daftar silakan. Thank you Glenn. Ya. Tepuk tangan loh sekali lagi untuk Glenn. Ya oke. Saya is very good man. Dan makin hari makin keren tampangnya. Oke. Nah saudara siap memberi?
Ya, salah satu hal yang kita selalu lakukan di awal tahun adalah kita mau memberikan persembahan syukur awal tahun. Karena ini sesuatu yang mengubahkan kehidupan saya selama 27 tahun mengikut Tuhan. Kalau saya boleh ingat dulu yang Tuhan ajarkan pertama kali adalah saya kan lulus kuliah, terus kerja, banyak sekali keinginan dan cita-cita. Dan anehnya Tuhan bawa saya masuk dalam gereja lokal dan Tuhan didik saya untuk bisa belajar memberi. Belajar untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan seringkali itu gak terlalu mudah bagi saya. Tapi Tuhan selalu ingatkan. Dan saya gak ngerti maksudnya apa, saya gak mengerti secara teologi apa itu memberi dan dampaknya dan lain sebagainya. Tapi ketika taat, saudara, saya mulai belajar untuk bisa, ternyata ada karya Tuhan di situ. Ternyata ketika mulai memberi, Tuhan mengubahkan hati saya. Secara, saya bisa bilang secara tersembunyi gitu. Tiba-tiba hati saya gak melekat kepada harta. Tiba-tiba cita-cita saya berubah. Tiba-tiba saya memandang orang lain berubah juga. Ketika mulai belajar memberi, hati saya semakin melekat kepada sumbernya. Itu Tuhan kita. Saya percaya Tuhan kita baik, saudara. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah, yuk sama-sama boleh. Depan, belakang, kiri, kanan, atas ya. Oke, samping juga. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Diberkatilah. Yang mau diberkati katakan amin. Diberkatilah. Siapa yang diberkati? Yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa memberi adalah tentang sesuatu hal yang menunjukkan sebenarnya siapa yang saudara percaya dalam kehidupan. Itu aja. Siapa yang saudara andalkan, karena dalam bahasa aslinya mengandalkan Tuhan artinya seperti seseorang yang sedang leaning towards an object. Jadi dia sedang bersender satu sisi gitu. Dan kalau ada apa-apa sama senderannya, maka dia tumbang, saudara. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Menjadikan dia satu-satunya sumber dalam kehidupan saudara. Amin. Dan dengan memberi kita menyatakan Tuhan bahwa Tuhan kau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Bahwa engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Makanya saya memberi. Makanya kita memberi. Haleluya. Dan memberi, saya pernah sering kali dengar memberi adalah ungkapkan kasihmu sama Tuhan. Ya, ekspresikan kasihmu sama Tuhan. Saya merenung, ya itu benar juga, tapi nggak sepenuhnya benar. Memberi bukan hanya ekspresi dari kasih kita sama Tuhan, tapi justru kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kita memberi segala sesuatu yang Tuhan telah berikan sama kita, betul? Apa yang kita kasih sama Tuhan datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Waktu Tuhan kasih, talenta Tuhan berikan, kesempatan Dia berikan, Dia tuntun kita, Dia pimpin kita sehingga setiap kita bisa mengalami berkat-berkatnya. Makanya ketika kita memberi itu adalah ekspresi dari kasih Tuhan justru sama kita yang telah Dia berikan. Dan memberi juga adalah ungkapan syukur. Tadi sudah dinyanyikan sama Daud ya. Ungkapan syukur kita sama Tuhan. Ku bawa korban syukur. Ya. Kita bersyukur dengan memberi. Bersyukur untuk apa, Pastor? Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Oh, semua orang tahu. Dan ketika semua orang mengalami pemberian Tuhan, saya percaya semuanya akan bersyukur. Tapi ada satu hal yang lebih hebat daripada itu. Tahukah saudara,
Ketika kita memberi, kita mengucapkan syukur untuk sesuatu yang akan datang. Untuk sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang memberi, dia sedang menabur. Dan ketika dia sedang menabur, dia gak tahu tuaiannya kapan. Dia gak tahu pertumbuhannya akan seperti apa. Tapi dia percaya kepada Tuhan yang akan menumbuhkan, yang akan mendatangkan tuaian dalam hidupnya. Makanya dia memberi, saudaraku. Dan memberi juga membawa kita, yang terakhir adalah saya catat ini tadi pagi ketika masih gelap, hujan besar lagi ya. Saya doa dulu, Tuhan berhenti hujannya dalam nama Yesus, berhenti, puji Tuhan. Beri Tuhan untuk Tuhan kita ya. Haleluya. Ya, lalu saya renungkan lagi pakai lampu kecil. Oh, tiba-tiba saya ingat, memberi adalah memposisikan kita untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Saya bisa saksikan kepada setiap kita, saudara. Mungkin berjam-jam tentang bagaimana Tuhan bisa memperlengkapi setiap hamba-hambanya dan setiap saudara dan saya di dalam berkat yang berkelimpahan. Karena ternyata kata berkat, arti kata dasarnya itu sama dengan berlutut. Tahukah saudara? Kalau kita pelajari kata berkat, katakanlah saya berkat, itu sama dengan berlutut. Jadi orang yang memberkati, dia sama dengan orang yang memposisikan dirinya sedang berlutut, saudara. Maka itu kita memberi bukan karena kita sudah punya banyak. Kita justru memberi dan menjadi berkat karena kita sedang memposisikan diri kita untuk mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Siapa yang siap untuk memberi, lambaikan tangannya. Jadi sementara saudara siap-siap, ada banyak jalan untuk bisa memberi. Bisa ada QR di depan ya, ada QR-nya, bisa scan. Dan bagi saudara yang sudah mempersiapkan, ada amplop persembahan syukur awal tahun. Dan itu kita bisa berikan sama-sama. Nanti dimulai dari saya setelah doa dan diikuti oleh baris depan dan sampai paling belakang. Mari kita hampiri Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau setia. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber satu-satunya berkat dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami tidak semakin terikat dengan harta dan pencapaian, tetapi hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus di tempat ini, setiap hamba-hambamu yang datang dengan hati yang tulus, sukacita untuk memberi Tuhan. Hati kami semakin tertuju kepada Tuhan, pribadi yang menjadi sumber, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Dan ketika kami memberi persembahan syukur awal tahun ini Tuhan, bukan saja kami bersyukur akan apa yang Tuhan sudah berikan. Ini adalah deklarasi iman kami di hadapan Tuhan. Bahwa sepanjang tahun yang baru, tahun 2026 ini Tuhan, segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang daripada surga. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Dan kami ucapkan syukur bahwa Engkau baik. Kuduskan ya Tuhan apa yang kami mau lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah ini untuk bisa memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini. Membawa orang di dalam Kristus dimuridkan, diberkati dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Lewat rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersukacita, katakan amin. Mari kita mulai dari saya, lalu dari baris kedua dan selanjutnya ya. Silakan dalam nama Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
bersamamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Takkan pernah aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, kami mengucap syukur kami bisa sama-sama melakukan persembahan syukur Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kau memberkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan rancangan-Mu yang sempurna digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tempatkan kami di sini, di gereja ini, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai murid-murid Kristus Tuhan. Kami bisa belajar untuk saling mengasihi, saling menopang satu sama lain, belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Masih awal tahun lah ya. Masih bulan Januari tapi udah gak kerasa ini udah mau bulan Februari lagi ya. Gitu. Saya senang bisa ketemu saudara ya. Ada yang udah lama, mungkin ada yang baru datang juga. Kita menyambut saudara sebagai satu keluarga. Dan saya ingin bisa nanti mungkin ada waktu bisa kenal lebih lanjut lah ya. Jadi kita saling kenal. Saya akan sampaikan satu firman yang saya percaya ini satu kebenaran. Sederhana, tapi ini sangat penting untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus. Nah, saya akan mulai dari Roma 12 ayat 5. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat ini yang akan saya sampaikan dalam firman hari ini. Nah, kebenaran yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita diselamatkan secara pribadi. Tetapi kita bertumbuh secara bersama. Nah, setiap orang diselamatkan secara pribadi kan. Kalau saya punya teman, temannya diselamatkan, bukan otomatis saya jadi ikut selamat. Enggak. Keselamatan pribadi, lepas pribadi. Komitmen kita, hati kita, pertobatan kita, itu masing-masing. Tetapi pada saat kita bertumbuh, itu bersama-sama. Nah, judul saya hari ini bertumbuh bersama, bukan sendiri.
Nah saya lihat, menurut saya ya, nggak tahu saudara sepemikiran apa tidak. Semakin lama kayaknya hidup semakin ramai. Bandung yang saya tahu dulu nggak semacet sekarang. Tapi sekarang macet. Ya, di mana-mana macet. Gitu. Jadi banyak orang gitu di jalan. Apalagi kemarin liburan mungkin saudara ada ke tempat-tempat wisata tertentu, banyak sekali orang di sana, banyak kerumunan orang. Di kantor juga banyak orang. Di gereja ya banyak orang juga. Dan di media sosial sekarang lebih banyak lagi. Nah saya percaya minimal kalau yang punya media sosial temennya mungkin ratusan bahkan ribuan. Bahkan ada yang puluhan ribu. 10K, 20K gitu. Ramai sekali. Jadi kita itu selalu berada di tengah-tengah banyak orang. Tapi seringkali saya masih bisa dengar orang merasa sendirian, kesepian. Bahkan dia postingnya di media sosial yang kalau saya lihat followernya ratusan ribuan. Nah kenapa bisa demikian? Karena seseorang bisa hadir di keramaian, tapi dia merasa kesepian. Karena merasa tidak dikenal, gak ada yang kenal dia, tidak diperhatikan, bahkan tidak ada orang yang peduli. Meskipun dia di tengah-tengah orang banyak. Di luar ramai, tapi kok di dalam sepi ya? Rasanya sendirian gitu. Nah ini masalahnya bukan jumlah. Tapi kedalaman hubungan kita dengan orang-orang yang di sekitar. Karena kerumunan tidak selalu berarti kebersamaan. Kerumunan itu apa? Kalau saya bisa kasih deskripsi, kerumunan itu banyak orang kumpul, tapi gak saling kenal. Di kerumunan kita bisa datang, bisa pergi, dan orang gak kenal kita. Bahkan orang gak tahu kita ada di sana atau enggak. Bahkan orang gak peduli kita ada atau tidak. Itu kerumunan. Contohnya kalau kita naik lift, ya naik lift nih, ting masuk nih. Anggap kita mau naik ke lantai 16. Banyak orang di satu ruangan di lift kan. Nunggu 16 semuanya diem. Kemudian kita bisa ngeliatin poster yang memang poster itu sudah ada di sana. Diliatin lagi. Ubinnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 12. Atau tiba-tiba kita ngeluarin handphone. Padahal nggak ada apa-apa. Nunggu sampai 16. Semuanya diem. Begitu pintu lift terbuka, semuanya pergi masing-masing. Nah itu kerumunan. Komunitas beda dengan kerumunan. Komunitas ada orang, kita saling kenal satu sama lain. Kalau sakit ditanyain, lu kemarin kemana? Sakit apa? Bahkan dikunjungin, dikirimin buah. Saya percaya saudara sudah mengalami itu. Menikah, datang semua. Lagi susah, ditolong, ditopang. Ada orang yang kenal, ada orang yang peduli. Ada orang yang menguatkan kita. Nah itu komunitas. Nah saya percaya saudara sudah mengalami ini. Berarti hadir di kerumunan tidak sama dengan hidup dalam komunitas. Nah kalau kita baca firman Tuhan, Yesus tidak pernah memanggil kita cukup hanya di titik percaya. Tapi Yesus bilang, ikutlah aku. Berarti mengikut itu kita berjalan bersama Yesus. Bersama murid-murid yang lain. Nah menarik kalau kita baca. Pada saat Yesus memulai pelayanan, ia tidak memulai pelayanan sendirian. Mungkin seharusnya lebih enak sendiri ya. Tapi Yesus tidak memulai pelayanannya sendiri. Dia membentuk komunitas murid pada saat dia melayani. Kalau saya bisa bilang ini komselnya Yesus.
Mau join komselnya Yesus? Nah, saya punya bocoran siapa saja anggota komselnya, seperti apa orang-orangnya. Anggota komsel Yesus. Ya. Pertama, ada yang namanya Petrus. Orangnya ambisius, spontan, cepat bertindak, mikirnya belakangan. Seringkali jatuh beberapa kali, mudah jatuh. Nah, itu Petrus. Ya. Kedua, Yohanes. Nah, Yohanes tipenya penuh kasih lah, nempel terus sama Yesus. Ya, deket terus gitu. Kayaknya soft gitu ya. Kayaknya lembut hatinya. Nah, itu Yohanes. Kemudian ada lagi yang namanya Thomas. Thomas ini dia udah dengar banyak firman Tuhan. Tapi untuk percaya dia minta bukti dulu. Ada bukti dulu, saya baru percaya. Dan Thomas ini selalu banyak nanya. Nanya lagi. Nah, itu Thomas. Kemudian ada lagi orang yang mungkin kayaknya introvert mungkin ya. Andreas. Nggak pernah seneng disorot, nggak pernah. Tapi dia selalu bawa orang sama Yesus. Selalu jangkau orang bawa sama Yesus. Ada lagi satu mantan pemungut cukai, Matius. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, Yesus sengaja mengumpulkan orang-orang yang berbeda. Satu sama lain. Nah, kenapa Tuhan memakai perbedaan? Kalau semua orang sependapat sama kita, sepemikiran sama kita, kita nyaman. Ya, kalau sependapat, sepemikiran kita nyaman lah. Tapi mungkin kita tidak akan bertumbuh. Nah, Tuhan seringkali menempatkan kita di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita. Karakternya beda. Kalau saudara sudah menikah, saudara bisa ngerti ini. Pasangan saudara beda karakter. Saya sama istri saya beda karakter. Tapi Tuhan pertemukan. Latar belakang beda. Cara pikir beda. Cara berespon beda. Kesukaannya juga beda. Nah, mengapa? Karena kesabaran bisa dilatih ketika ada orang yang buat saya tidak sabar. Baru kesabaran saya bisa dilatih. Kapan saya bisa belajar rendah hati? Pada saat saya mengungkapkan sesuatu, orang bilang, lu salah. Oh, gue salah ya. Akhirnya saya belajar rendah hati, benar saya salah. Di situ saya belajar rendah hati. Di mana saya belajar untuk mengampuni. Pada saat orang menyakiti saya belajar mengampuni. Baru karakter pengampunan saya bisa mengampuni itu dilatih. Bagaimana saya bisa mengasihi? Ketika semua orang, ada orang yang pika sebelen. Tidak menyenangkan. Tapi saya harus tetap mengasihi. Jadi tanpa perbedaan, semua karakter Kristus yang kita pelajari, itu hanya tinggal teori. Berarti Yesus sengaja mengumpulkan murid-murid yang sangat berbeda. Karakternya satu sama lain. Yang kalau saya pikirin, sulit untuk dipersatukan. Tapi toh Tuhan tetap mempersatukan mereka. Bukan untuk menghilangkan perbedaan, bukan untuk jadi seragam, tapi untuk membentuk mereka bersama. Di tengah-tengah perbedaan satu dengan yang lainnya. Kalau begitu, perbedaan alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Saudara pernah main ke sungai? Kalau di sungai, yang batu yang di dalam sungai itu semuanya halus. Ya. Karena bergesekan satu sama lain. Ada tekanan arus. Sehingga jadi halus. Tapi batu yang di luar itu ya, tajam. Tidak ada gesekan. Jadi tetap tajam dan tidak berubah. Berarti tanpa gesekan tidak ada pembentukan. Kalau kita mau dibentuk, kita harus mau digesek.
Di keluarga, saya belajar banyak. Untuk sabar, untuk rendah hati, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Karena saya dengan istri saya beda karakter. Anak saya juga masih kecil, karakternya beda. Saudara yang sudah menikah tahu persis tentang hal itu. Di kantor mungkin ada rekan kantor yang tidak selalu sependapat sama saudara. Nah di sana kita belajar rendah hati, tetap mengasihi, tetap bekerja sama, tetap mengampuni. Nah kalau kita balik di awal kejadian, nah kita bisa lihat bahwa kesendirian bukan desainnya Tuhan. Sejak awal. Kita lihat di Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah perhatikan ini. Firman Allah pada Adam, ya, ini sebelum Adam jatuh dalam dosa. Bukan karena Adam berdosa, Allah menciptakan Hawa, penolong baginya. Tapi karena kesendirian, memang bukan desainnya Tuhan. Bertumbuh bersama, itu desainnya Tuhan. Allah kita juga kalau dalam bahasa kosakata teologi, Allah kita Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah memperkenalkan dirinya sejak kekekalan. Allah adalah hidup dalam hubungan kasih. Berarti saat Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Allah, kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri, tapi untuk hidup dalam hubungan. Nah, kalau hari ini ada yang merasa sendirian, merasa kesepian, mungkin hari ini atau nanti di masa depan ngerasa, kenapa saya sendiri ya? Itu bukan tanda orang itu lemah. Itu tanda berarti dia itu manusia. Karena memang desain Tuhan bukan kita untuk hidup sendiri, tapi hidup dalam satu hubungan. Dan Tuhan peduli akan itu. Nah, banyak orang, bahkan saya sendiri, waktu saya kenal Tuhan, taubat sama Tuhan, saya pengen jadi lebih rohani lah. Saya pengen jadi semakin hari semakin serupa Kristus. Bahkan kalau bisa kudus atau lebih super rohani lah. Saya baca Alkitab, saya renungan, saya doa, saya puasa sendirian. Ya. Nah itu bagus. Itu enggak salah. Tapi Tuhan seringkali membentuk kita, banyaknya bukan pada saat kita sendiri. Tapi pada saat kita bersama-sama dengan orang lain. Tuhan tidak pernah merancang pertumbuhan rohani itu jalan sendiri. Tidak pernah. Amsal 27:17, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi tidak bisa menajamkan dirinya sendiri. Dia perlu besi lain. Ada gesekan, ada percikan api, ada tekanan, ada kontak langsung. Tanpa gesekan, besi itu akan tetap tumpul. Nah yang saya perhatikan, yang saya alami, Tuhan seringkali membentuk saya, itu lewat orang lain. Kalau saya salah, saya belum pernah seumur hidup Tuhan datang langsung tegur saya. Yopi, lu salah lu, gak benar lu. Jarang. Tapi Tuhan pakai orang negur saya. Berarti orang itu dipakai Tuhan untuk bentuk saya. Kalau saya lagi perlu pertolongan, saya belum pernah Tuhan kirim malaikat sama saya. Ya mungkin dari beberapa saudara ada, nggak salah. Tapi saya belum pernah. Nah Tuhan pakai orang untuk tolong saya. Untuk bentuk saya. Untuk menguatkan saya. Untuk menghibur saya. Ya. Jadi
Tuhan pakai orang lain untuk bentuk kita. Kita nggak bisa sendirian. Nah memang faktanya tidak semua hubungan itu mudah. Ada yang agak sulit. Nah seringkali menurut saya adalah sesuatu respon yang tidak tepat. Ketika kita mengalami relasi yang tidak mudah, kita bilang, udahlah, gue lebih baik jalan sendiri. Saya mau fokus sama Tuhan saja. Benar sih, tapi kurang tepat. Karena mengikut Tuhan berarti belajar mengasihi manusia yang tidak sempurna. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau hidup selalu dimengerti sama orang, apapun yang kita katakan selalu disetujui sama orang, nyaman sih. Tapi belum tentu kita bertumbuh. Nah saya punya pertanyaan. Ya jawab jujur. Siapa yang di sini pernah menyakiti orang? Kalau pernah, goyangin jempol kaki saudara. Saya juga goyang nih. Saya pernah menyakiti orang. Berarti sarua wae. Pernah gak merasa mementingkan diri sendiri? Udah liur. Saya juga pernah. Goyang lagi nih. Saya juga pernah kekeh. Sama. Saya pernah egois. Sama. Tapi sedemikian rupa saya seperti itu, Tuhan masih tetap sabar membentuk saya. Berarti Tuhan juga sama. Mau membentuk kita. Nah saya banyak dibentuk Tuhan lewat komunitas. Ya, saya ikut komselnya Pastor Chandra dulu sampai sekarang. Terus kemudian saya banyak ketemu orang lah. Banyak ketemu orang dari berbagai kalangan, dari saya belum menikah, sudah menikah, punya anak. Ketemu orang yang single, menikah, punya anak dan yang lain sebagainya. Nah di sana karakter saya itu dilatih. Ya, karakter saya dilatih. Gini. Kalau karakter tidak pernah dilatih, pada saat ditekan, apa yang keluar? Marah. Karena belum pernah dilatih. Pada saat kita disakiti, kita bisa pahit. Pada saat kita kecewa, kita bisa menyerah. Karena karakternya belum dilatih. Tapi kalau karakternya dibentuk, kita meresponnya dengan dewasa. Kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa mengampuni. Oleh siapa ini? Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan pakai mereka untuk bentuk kita. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, firman Tuhan mengatakan bukan ketika sulit tinggalin, bukan. Tapi selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih, berusaha memelihara kesatuan. Sehingga karakter kita semakin dibentuk. Karena Tuhan tahu tantangan kita banyak di sana. Kalau nggak pernah dilatih, yang keluar marah, pahit, menyerah. Nah saya punya kabar sedikit nggak mengenakan. Saudara senang nyaman nggak? Saya senang nyaman. Kalau tidur saya posisinya harus nyaman, gulingnya, bantalnya. Kalau duduk juga harus nyaman, semuanya pengen nyaman lah. Nah kalau kita ikut Tuhan, Tuhan tidak selalu menjaga kenyamanan kita. Itu kebenarannya. Tapi Tuhan sangat peduli. Karakter kita dibentuk semakin serupa Tuhan. Sehingga pada saat karakter kita dibentuk, ketika ketidaknyamanan itu datang, kita responnya jauh lebih baik, lebih dewasa. Dan seringkali alat pembentukan itu namanya orang lain.
Berarti ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Itu bukan kebetulan. Tuhan pakai mereka untuk membentuk kita semakin lebih baik. Semakin serupa Kristus. Kesimpulannya, saya bisa katakan, gesekan bukan untuk melukai, tapi untuk membentuk kita. Kalau kita mau semakin lebih baik, berarti kita harus mau digesek. Dan Tuhan pakai orang lain untuk bentuk kita. Jadi tergantung respon kita masing-masing. Mau atau tidak. Pada akhirnya setelah kita dibentuk terus seumur hidup. Ujungnya buat siapa? Ketika kita berubah lebih baik, bertumbuh lebih baik, kapasitas bertambah baik, karakter bertambah lebih baik. Itu untuk orang lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani tidak pernah berhenti di diri sendiri. Tapi selalu mengalir keluar. Tidak berhenti di diri sendiri. Berarti dewasa rohani bukan sekedar tahu firman, bagus tahu firman. Tapi siap memikul beban orang lain. Karena firman Tuhan tidak hanya untuk dipahami, tapi untuk dihidupi. Dan semakin dewasa seseorang, semakin akhirnya hidupnya tersedia bagi orang lain. Pusatnya bukan untuk diri sendiri lagi, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, Paulus tadi mengatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti kita tidak hanya sedang menolong manusia, kita sedang mentaati Kristus. Nah, mikul beban bukan harus melakukan sesuatu yang besar. Justru seringkali memikul beban itu sesuatu yang sederhana. Yang semua orang bisa. Misalnya, orang lagi punya masalah, kita dengerin masalah mereka. Kita dengerin. Sakit, kita doakan, kita jenguk. Hanya seperti itu. Dan kadang yang dibutuhkan bukan solusi, tapi kehadiran. Dan saya lihat banyak semua anggota-anggota Komsel di kita sudah melakukan ini. Dan saya pun mengalaminya. Berarti saya tulis ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa kuat kita berdiri. Tetapi seberapa jauh kita mau menopang orang lain. Dan puji Tuhan, banyak jemaat kita di sini yang hidupnya mau menopang orang lain. Diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Boleh baik kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya percaya hidup yang disentuh oleh Kristus itu tidak mungkin berhenti pada dirinya sendiri. Pasti pada akhirnya keluar. Jadi berkat untuk orang lain. Saudara tahu ada satu tokoh di firman Tuhan itu Paulus. Paulus itu rasul besar. Kalau kita punya bayangan Paulus, sepertinya Paulus itu sepertinya satu orang fight gitu ya. Dia sangat tough sekali dan dia akan terobos apapun, dia berjuang sendirian. Tapi nyatanya Paulus itu gak sendirian. Dia ada dalam satu komunitas. Nah, pada saat Paulus sakit, ya, bertobat, ya, tahu matanya tiba-tiba buta, Tuhan pakai Ananias untuk memulihkan Paulus. Tuhan pakai Ananias. Pada saat dia ditolak jemaat, Tuhan pakai Barnabas untuk menerima Paulus. Kalau kita baca detail, pelayanan Paulus itu banyak orang sekali. Ada Silas, ada Timotius, ada Titus, Lukas, Priscilla, Aquila, Markus, Tychicus, Epaphroditus, Onesimus,
Parafas, dan masih banyak rekan lainnya. Paulus itu pelayanan bukan sendiri, dia komunitas, rombongan banyak itu. Pelayanan Paulus berarti bukan one man show, tapi perjalanan komunitas. Paulus dipakai Tuhan berarti bukan karena dia kuat sendirian, tapi dia mau berjalan bersama. Mau bertumbuh bersama, bukan sendiri. Nah, saya bisa sharing sama saudara. Saya ini tumbuh banyaknya di Komsel. Ya, saya dulu ikut Komselnya Coach Chandra di rumahnya sampai saat ini. Ya, saya banyak ketemu orang, sehingga pada akhirnya firman yang saya mengerti itu bukan hanya jadi teori, tapi akhirnya firman itu jadi hidup. Ketika saya ketemu sama banyak orang, ketika saya ngerti kehidupan mereka masing-masing, kita saling menajamkan satu sama lain. Dan saya lihat ini di ICC, saya terlalu banyak kesaksian yang saya bisa sampaikan sama saudara. Bahwa banyak orang yang ketika join dalam komunitas, hidupnya dirubahkan. Ada yang dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, bahkan diselamatkan. Artinya tekanan cukup luar biasa dalam hidupnya, tapi bisa diselamatkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang saudara ada di sini. Tuhan pakai kita semua untuk membentuk orang lain, memulihkan orang lain, bahkan menyelamatkan orang lain. Nah, saya percaya Tuhan pakai gereja ini untuk tujuan itu. Karena desain Tuhan bukan untuk sendiri, tapi kita bersama-sama. Ada komunitas murid di sini. Nah, dulu Komsel kita namanya iClick. Sekarang kita berubah menjadi Connect Group. Ya, boleh kasih plus. We are created for connection. Kita diciptakan untuk sebuah hubungan. Di Connect Group ini bukan semuanya orang-orang hebat, tapi ada orang-orang hebat. Ya, tapi tidak semuanya. Orang-orang yang join di sini itu mereka yang mau bertumbuh bersama. Mereka yang nggak mau sendiri. Saya butuh orang lain. Saya mau berubah. Saya mau kenal Tuhan sama-sama. Nah, kalau firman ini bicara sama saudara, kalau saudara merasa, kok saya merasa sendirian ya? It's okay. Itu memang tanda manusia. Tandanya Tuhan peduli. Dan gereja ini sudah menyiapkan satu keluarga Allah, saudara bisa join di sana. Nah, saya dengan sepenuh hati, ya, dan saya mengalami sendiri, saya mau mengundang saudara dalam kasih. Bisa join di Connect Group ini. Dan Tuhan akan pakai orang di sana untuk membentuk saudara semakin lebih baik. Kalau saudara mau nanya apa, daftar list saya, pengalaman saya lumayan rada lengkap lah. Saudara mau tanya apa sama saya bisa ceritakan banyak apa yang terjadi dalam setiap Connect Group yang ada di sini. Dari single, menikah, punya anak, bahkan sampai orang terdekatnya dipanggil sama Tuhan. Di dalam Kristus kita satu tubuh. Di Connect Group kita belajar untuk saling terkoneksi, saling terhubung satu sama lain. Kita bisa saling kenal satu sama lain, bisa saling tolong satu sama lain, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Dan bukan hanya itu, kita mau bertumbuh sama-sama. Karakter kita bertumbuh, kapasitas kita bertumbuh, pengenalan akan firman kita bertumbuh. Kita mulai belajar untuk melayani dengan skill, talenta yang Tuhan percayakan sama kita. Bahkan kita bisa jadi pemimpin, bisa jadi leader, dan bahkan menghasilkan pemimpin yang baru. Nah, itu yang sudah terjadi.
di connect group yang ada di komunitas murid di ICC ini. Sebagai penutup, gini. Kalau saudara punya buah mangga, setiap orang punya buah mangga ya. Senang mangga nggak? Anggaplah saudara senang ya. Anggap saudara punya buah mangga, tapi saudara nggak punya pisau. Nah, saya punya pisau di depan. Ada 2 pisaunya. Yang satu tajam, yang satu tumpul. Nah, saya percaya saudara berebutan untuk pakai pisau yang tajam, betul? Karena itu yang bisa mengupas mangga. Kalau pisau tajam, maka saudara akan tenaganya lebih sedikit untuk bisa potong buah mangga. Karena tajam kan, waktunya lebih sedikit dan lebih bagus hasilnya. Kalau yang tumpul, orang nggak akan pilih yang itulah. Karena kalau dipakai tenaganya harus lebih besar, hasilnya pun nggak bagus. Saudara pasti akan pilih yang tajam, yang siap untuk dipakai. Waktu kita mau dibentuk, digesek, semakin tajam. Percayalah, keberuntungan, kebaikan, berkat selalu ngikutin kita. Ya. Kalau kita pilih pisau yang tajam, orang pun akan pilih orang yang semakin serupa dengan Kristus, betul? Kalau saudara mau pilih jodoh, pilih orang yang seperti apa? Dalam tanda kutip, pilih yang tajam lah. Pilih yang semakin serupa dengan Kristus. Kalau saudara mau join ada usaha, saudara pilih partner bisnis yang seperti apa? Yang mau dibentuk, yang dipertajam, yang sudah mengalami proses semakin serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia mau pakai yang tajam atau yang tumpul? Dia mau pakai yang tajam. Jadi semakin kita mau dipertajam, Tuhan semakin mempercayakan sama kita. Keberuntungan, kebaikan belaka akan selalu mengikuti kita. Kalau kita mau dibentuk semakin serupa Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan saya melihat begitu banyak orang-orang yang hidupnya semakin tajam. Dan Tuhan semakin mempercayakan. Ya contohnya Glenn lah ya. Saudara tahu Glenn sebelum dan sesudah, wah dia makin tajam. Ya. Dan itu satu contoh kecil, masih banyak lagi. Ya. Jadi sekali lagi saya undang dalam kasih, kalau firman ini bicara kuat sama saudara, ambil langkah iman. Tuhan, saya mau dibentuk. Saya mau join di sini. Percayalah, Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang tepat untuk membentuk saudara. Boleh kita bangkit berdiri? Saudara diberkati? Amin. Ya. Saya mau khusus doa sama saudara. Ya. Tutup mata kita, berdoa. Saudara, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami percaya kami tidak pernah sendirian. Engkau pakai banyak orang untuk bersama-sama dengan kami Tuhan. Berubah, membentuk kami, saling menajamkan, saling mengasihi, saling menguatkan. Dalam satu keluarga Allah. Kalau saat ini di antara kami yang merasa sendirian, merasa kesepian, merasa tidak ada orang yang peduli sama saya. Enggak ada orang yang bahkan tahu siapa saya. Enggak ada orang yang care sama saya. Orang enggak tahu betapa beratnya beban hidup saya. Saya mau katakan, saudara tidak sendirian. Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang tepat untuk saudara. Dan mungkin Tuhan sudah jawab doa saudara. Dan respon saudara adalah, Tuhan saya mau. Dan di gereja ini sudah disiapkan komunitas murid, connect. Kalau saudara itu, saudara mau ambil komitmen, firman ini bicara kuat sama saudara. Ya, apapun pengalaman saudara, ya, percayalah. Tuhan
sudah menyiapkan yang terbaik buat saudara. Saudara bisa taruh tangan kanan di dada. Ya, sebagai tanda saudara mau ambil komitmen. Nah, saya akan mendoakan saudara. Bapak, Engkau terlalu mengasihi kami Tuhan. Saya percaya Engkau sudah menyediakan orang-orang yang tepat di gereja ini untuk membentuk kami, menolong kami, menguatkan kami, mempertajam kami sehingga kehidupan kami semakin lebih baik. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka mau mengambil komitmen untuk join di connect group di gereja ini Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Berikan keberanian untuk mereka berani mengambil langkah iman Tuhan. Untuk masuk dalam komunitas murid yang memang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk setiap semua leader connect group yang sudah ada. Terima kasih untuk waktu, pikiran, hati yang apapun yang mereka sudah berikan untuk jadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada dalam connect group masing-masing. Kami percaya kami akan terus bertumbuh Tuhan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang meteraikan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan setiap kita kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan berikan kita damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, pekerjaan usahamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan bentuk saudara semakin tajam, semakin dipercayakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.